Tapi maksud aku gini loh, Rosi, kalau kamu memang udah memutuskan melepaskan, yang aku maksud adalah uh, jangan meninggalkan jejak nanti untuk dilihat anak-anak gitu. Jadi Nah, biar ini kamu kubur sendiri, ya mulai mulai inilah berusaha pelan-pelan mengobati ini semua gitu. iya, ini tuh kayak luka basah yang kayak harus disembuhin pelan-pelan sih, Kak. Pakai waktu, ini nggak bisa cepat. Iya, jadi kalau orang bilang gak usah dipikirin, ya gimana ya, orang aku yang ngalamin kan. Mustahil, nggak mungkin. Karena selama kita masih punya pikiran, pasti kepikiran. Bener. Jadi ini waktu aja sebenarnya sih. Ya, inilah kamu coba cari kegiatan lain. Mungkin kamu, apa ya aku bilangnya, aku nggak bela siapa-siapa. Serius. Dan di masalah ini ya Kak Gata, aku dari awal aku bilang aku nggak cari pembelaan, aku nggak mencari dukungan, hanya saja aku tuh kayak mau bereaksi, mungkin reaksi aku salah ya bagi banyak orang, tapi kan yang tahu kedalaman ini kan aku. Ya, karena di posisi kamu itu nggak bisa mendam ini. Kamu harus share ini keluar. Kalau nggak, kamu nanti meledak sendiri. Kamu memang harus harus membagi ini gitu. Ya, ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Rosi Raja Guguk ya, ini benar-benar sudah angkat tangan, sudah mengibarkan bendera putih untuk bisa berdamai dan kembali baikan dengan yang namanya RK. Lantaran sudah seperti ini pun RK masih memilih untuk tidak pulang dan lebih memilih tinggal bersama pasangan jinanya, pasangan selingkuhnya, alias Priska, teman-teman ya. Jadi udah kadung kalau dibilang ya, udah kadung basah, dan menurut RK sudah ketahuan juga, sudah terbongkar semua. Dan menurut dia, apa yang dibuat oleh Priska itu sudah sangat mantap ya. Dia servisannya luar biasa, servisnya membuat RK merasa dia bisa kembali bangkit, merasa bahwa dia lelaki seutuhnya gitu kan. Beda kalau dengan Rosi Raja Guguk. Dengan Rosi Raja Guguk, RK merasa tertindas, terintimidasi, merasa hanya dimanfaatkan dan sebagainya. Dan yang jadi problem adalah RK sekarang lagi bingung lantaran donatur-donatur hilang. Nah, jadi memang udah kepalang tanggung gitu ya. Belum lagi apa yang dibuat oleh Rosi ini sudah membuat donatur-donatur pada menjauh dari RK, reputasinya di dunia diskusi hancur, reputasinya di mata donatur hancur. Nah, ini membuat dia udahlah, udah kadung hancur, udah sekalian aja pisah gitu kan.
Nah, cuman yang jadi problem sampai detik ini, si RK ini tidak mau membereskan urusan perceraiannya, tidak mau mengurus ya, anulir pernikahan di gereja. Nah, ini sebenarnya kurang gentleman juga teman-teman ya. Kurang gentleman apa yang dibuat oleh RK, padahal sudah kadung seperti itu. Yang cukup menarik, Rossi Raja Guguk, ya ini disarankan untuk tidak live lagi, untuk tidak mengumbar masalah keluarga di depan umum lagi, lantaran sekali lagi, yang dipermalukan bukan hanya kekristenan, bukan hanya pribadi kamu, tapi orang-orang Kristen yang lain juga jadi ikutan malu teman-teman. Ya, jadi ini bukan masalah, oh Katolik dipermalukan, oh keluarga kalian si Rossi, RK dipermalukan, enggak. Orang Kristen yang lain juga ikutan malu teman-teman, ikutan malu karena ternyata ajaran mereka tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ternyata yang benar Islam, bahwa memang ada kalanya manusia butuh yang namanya pintu darurat, ada kalanya butuh pintu darurat. Ini membuat banyak orang-orang di luar sana, jemaat-jemaat di luar sana, jadi merenung kembali, jadi berpikir kembali, bahwa nampaknya yang benar Islam ya, karena Islam yang bisa menjawab ini semua, karena Islam yang bisa menjelaskan ini semua. Agama kita nggak bisa, agama kita nggak jelas. Nah, ini membuat banyak orang bertanda tanya. Dan tentu saja bagi kekristenan, bagi oten-oten, ini hal yang tidak baik. Apa yang terjadi kepada RK ini hal yang tidak baik. Karena sekali lagi, bukan masalah RK pribadi teman-teman, tapi seluruh Kristen kena imbasnya. Begitu juga dengan Edis. Edis yang bikin masalah, seluruh orang Kristen Indonesia kena imbasnya. Kalian lihat bagaimana sekarang orang-orang Kristen dicap sebagai agama yang suka menghujat, agama yang nggak benar. Terjadi pelarangan pendirian gereja di mana-mana. Kenapa? Karena umat muslimnya sudah kesal, umat muslimnya sudah terlanjur melihat, mencap bahwa kekristenan ternyata agama yang memerangi mereka. Dan ini semua gara-gara siapa? Gara-gara Edis teman-teman. Gara-gara Edis, gara-gara Polikardus yang selama ini menghujat Islam. Halo, mau gimana ini? Saya dari dulu sudah sampaikan, solusi agar kita hidup rukun, hidup damai, jangan ada penghujat-penghujat ini. Tapi kan yang jadi masalah, tetap akan ada donatur-donatur yang mensuplai mereka, akan ada donatur-donatur yang mensupport mereka. Kenapa disupport? Ya karena itu, kebencian kepada Islam. Begitu besar kebencian kepada Islam. Bahkan kelompoknya Sofiatul saja itu sampai didukung oleh ketua sinode gereja. Yang ngomong Sofiatul, bukan saya ya, Sofiatul yang sendiri mengakui kan, kalau organisasi mereka didukung oleh ketua sinode gereja besar di Indonesia. Artinya dananya gede, dananya besar gitu. Dan kenapa ketua sinode ini mendukung hujatan kepada Islam, mendukung Sofiatul yang terang-terangan menginjak Quran? Karena besarnya kebencian itu, besarnya kebencian. Kita kembali kepada RK yang sudah mempermalukan kekristenan, ya, dimana istrinya disarankan untuk tidak curhat, ya, karena bikin malu Kristen kalau curhat terus. Dan nampaknya Rossi Raja Guguk terima dengan nasihat tersebut ya, terima. Apalagi yang menasihati dia adalah Agatha, ya, jadi dia menjumpai Agatha, mendatangi Komal Agatha, bukan Komal Herder. Ya, karena mungkin Rossi Raja Guguk udah lihat kalau Herder ini hanya memanfaatkan dia. Herder ini cuma mau menggunakan dia untuk menghancurkan reputasi RK. Sama seperti waktu kemarin kasus Putri Ramayani gitu kan. Nah, jadi Rossi melihat bahwa oh saya cuma dimanfaatkan, nggak mau lah. Mending saya cari yang sefrekuensi. Dan siapa yang sefrekuensi? Agatha teman-teman. Apapun ceritanya dia pasti sefrekuensi dengan Agatha. Kok bisa? Ya iyalah teman-teman. Agatha ini kan janda juga, janda cerai juga kan? Betul nggak? Dia janda cerai juga, dia pernah merasakan cerai, pernah merasakan bagaimana harus berpisah dengan suami, ngurusin 3 orang anak yang masih bocil-bocil gitu kan? Dia sudah merasakan itu. Apa yang sedang dialami oleh Rossi ini sudah duluan dialami oleh Agatha. Itulah kenapa Agatha bilang kamu harus bahagia, kamu harus pastikan hidupmu bahagia, jangan cuma pikirkan anak dan RK, kamu juga harus pikirkan dirimu. Dan dia ajak curhat, dan ya menurut saya cocok sih, cocok dia curhatnya sama Agatha. Terlepas dari agamanya ya, terlepas dari ya kita nggak bicara teologinya atau nggak bicara warna doktrinalnya, tapi kita bicara tentang kemanusiaannya. Apapun cerita, Agatha pernah mengalami itu dan dia adalah pilihan yang tepat. Oke, kita akan dengarkan dulu bagaimana curhatan antara Rossi Raja Guguk dan Agatha. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa supaya tambah seru nontonnya, siapkan
Mahakopi ya, teman nonton kalian, teman nonton debat kalian supaya makin seru nontonnya. Dan kita juga ada madu hutan baduy. Nah, kalau untuk perkasa ini untuk perkasa madu hitam. Yang madu hutan ini supaya segar dan enak. Sebagai pengganti gula pada kopi, saya sarankan coba madu hutan Aceh ini. Cuman aku nggak ada cara untuk, ngerti nggak sih Kak yang aku maksud? Tahu banget aku. Ketika aku meminta baik-baik nggak dihargain, ya udah. Jadi ya aku sih nggak bisa ya, nggak bisa gitu ya Kak menyuruh meminta orang untuk mengerti aku. Aku juga nggak bisa. Aku juga nggak bisa memaksa orang untuk memahami aku gitu. Karena pasti banyak yang nggak suka dengan cara aku, pasti. Iya. Tapi maksud aku gini loh, Rosi, kalau kamu memang udah memutuskan melepaskan, yang aku maksud adalah jangan meninggalkan jejak nanti untuk dilihat anak-anak gitu. Jadi biar ini kamu kubur sendiri. Ya, mulai inilah berusaha pelan-pelan mengobati ini semua gitu. Iya, ini tuh kayak luka basah yang kayak harus disembuhin pelan-pelan sih Kak. Pakai waktu, ini nggak bisa cepat. Iya, jadi kalau orang bilang gak usah dipikirin, ya gimana ya, orang aku yang ngalamin kan. Mustahil, nggak mungkin, karena selama kita masih punya pikiran pasti kepikiran. Bener, jadi ini waktu aja sebenarnya sih. Ya inilah, kamu coba cari kegiatan lain. Mungkin kamu, apa ya aku bilangnya, aku nggak bela siapa-siapa, serius. Dan di masalah ini ya Kak Agatha, aku dari awal aku bilang aku nggak cari pembelaan, aku nggak mencari dukungan, hanya saja aku tuh kayak mau bereaksi, mungkin reaksi aku salah ya bagi banyak orang, tapi kan yang tahu kedalaman ini kan aku. Ya, karena di posisi kamu itu nggak bisa mendam ini, kamu harus share ini keluar. Kalau nggak, kamu nanti meledak sendiri. Kamu memang harus membagi ini gitu. Iya, dalam artian ke orang yang tepat ya. Iya. Coba jadi kamu emang banyak sih Kak di luar sana yang menyalahkan tindakan aku, banyak. Aku memaklumi itu sekali. Cuman di sini RK juga nggak usah tutup mata. Kenapa sampai aku jadi begini? Pasti ada sebabnya, nggak mungkin kamu langsung. Dan aku tuh udah berpikir panjang ya Kak. Maksudnya sebelum aku mengambil tindakan itu 4 bulan aku sudah berpikir. Bahkan aku udah bilang ke RK seperti itu. Jangan sampai aku melakukan hal-hal di luar dugaan kamu. Oh, kamu juga udah kasih peringatan? Selalu. 3 bulan itu 30 hari, selama 90 hari itulah aku selalu berkomunikasi untuk ini. Aku DM juga, tolong rangkul kakak itu, aku bilang. Kamu jangan kayak gini lah. Gak ada orang yang mau diabaikan. Ya. Semua orang tuh pengen didengarkan. Ya walau dia terima atau tidak, ya setidaknya dia harus mendengarkan kamu gitu. Keputusannya apapun itu ya terserah dia, tapi kasih waktu buat kamu. Harusnya seperti itu. Aku kan selalu bilang sama dia, kalau misalnya ada 1 atau 2 hal yang kamu gak suka dari aku, kalau gak dikomunikasikan bagaimana aku bisa tahu Kak? Harus dikomunikasikan. Salahnya Eka gak pernah berkomunikasi dengan aku, tapi langsung mengambil tindakan gitu loh. Tindakan yang kemarin yang aku lihat itu. Gitu. Susah, jadi gini ya, kalau sudah tidak ada cinta di mata seseorang itu, segala sesuatu itu nggak menarik. Betul. Nah, itu. Betul. Kalau masih ada cinta, pasti dia akan melihat kamu gitu. Yes. Menarik untuk didengarkan. Betul. Itu. Tapi ya itulah, kamu harus bersiap untuk ini gitu. Semangat kamu jadi ibu yang kuat. Harus Kak, demi anak-anak aku. Karena aku waktuku ya aku targetin lah berapa lama aku harus terpuruk, terus kapan aku harus bangkit, aku harus punya target. Aku nggak mungkin waktuku habisin untuk nangisin RK, nggak mungkin. Ya, masih banyak kok laki-laki baik di luar sana, jangan merasa sendiri. Dan aku sih Kak kalau bisa ya, aku udah kayaknya memilih untuk sendiri aja sih.
Aku rasa itu lebih baik. Ya, mungkin sekarang memang rata-rata ya. eh, di awal pasti akan mengatakan seperti itu, tapi nanti kamu butuh seseorang untuk kamu bersandar. Kamu tuh gak bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Ya, Iya. mungkin untuk sekarang aku Tapi, berpikir gitu ya. oh ya, next kita nggak pernah tahu. Tapi maksud aku gini, jalinlah hubungan persahabatan dengan RK. Berteman. Kenapa? Teman untuk eh, apa ya, mengiringi kedewasaan anak-anak kalian. Ya sekarang Ya, gimana lupakan yang sekarang lain. kita mau gimana saling bersahabat dalam komunikasi kan nomor apa aja diblokir. Bukan. Maksud aku lah adalah nanti ketika sudah resmi Baik-baik gitu saja. kan. Tolong komunikasikan untuk anak-anak. Itu penting sekali. Ya. Dan kamu berhak bahagia. Aku maaf ya, bukannya aku sok-sok gimana ya. Tapi kamu itu harus bahagia. Jangan kamu mengorbankan kebahagiaanmu demi anak. Kamu juga harus bahagia. RK juga harus bahagia. Yes, aku Tapi suka jangan pandangan dia, seperti itu. iya, semua orang berhak bahagia. Nanti anak-anak kamu akan menemukan kebahagiaannya masing-masing. Tapi tolong sebagai orang tua, kalian harus bahagia dulu supaya kalian bisa membahagiakan anak kalian. Kalau kalian nggak happy, anak kalian nggak akan happy. Percayalah sama aku. Betul. Jadi salah ketika ada seorang wanita itu mengorbankan kebahagiaan demi anaknya. Pasti acak-acakan. Anaknya pasti nggak akan bahagia untuk itu. Yang pertama sekali ya kamu bahagia. Karena ketika kamu bisa bahagia menerima keadaan ini, kamu itu akan dengan baik menuntun anak-anak kamu. Aku bela kamu, aku bela juga RK sebagai teman apologetika. Tapi aku nggak pernah membela seseorang dalam dosanya. Itu tapi hubungan dia sama Tuhan. Itu loh. Nggak ada hubungannya dengan saya. Apapun kesalahan dia, ya itu tanggung jawab dia dengan Tuhan dan dengan kamu, bukan saya. Saya nggak akan membicarakan itu. Tapi saya akan mendukung dia dalam apologetika. Saya pun mendukung kamu karena kamu wanita dan saya wanita. Itu. Itulah Kak, sekarang tuh kita kayak aku pribadi aku kayak jalan aja ini kayak air mengalir sampai semuanya tenang. Ya udah, karena keadaan sekarang kan tahu sendiri kan Kak lagi kisruh banget. Tapi jangan lagi live kan lah. Kamu nggak usah lagi menceritakan apa yang ada di dalam dirimu tuh secara umum gitu. Tapi kalau kamu mau cerita sama 1, 2, 3 orang, suster kah di gereja atau siapa orang tuamu, cukup di situ. Atau sahabatmu, ya. Tapi sahabat aku nggak yakin ada sahabat di dunia ini. Karena semua itu akan menjadi pengkhianat pada waktunya. Sekarang sebelum, tapi bicaralah dengan Tuhan. Iya. Nah itu, kamu banyakin doa novena, kamu banyakin berpuasa. Iya Kak. Cerita sama Bunda Maria, ceritakan sama orang-orang kudus. Minta bantuan doa mereka, betapa kamu butuh kekuatan dari mereka. Iya. Aku sih tadinya berharap gini ya Kak, masalah ini nggak akan besar kalau RK tuh mau menghadapi ini gitu. Ya. Aku juga nggak mungkin lah sampai cerita secara detail di sini kenapa sampai aku kemarin live di sana, cuma aku yang tahu kenapa. Seperti yang aku bilang, ya udah aku pikirkan matang-matang dan aku sudah omong itu ke RK. Gitu. Jadi ya udahlah Kak, aku berpikir gini, segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan izinkan. Kisah hidup kamu. Yes, aku nggak menyesali itu sih. Aku pikir ya sudah, mau terjadi sesuai dengan atas izin Tuhan ya udah. Ya semoga. Dan kalau misalnya aku nggak bereaksi seperti itu, mungkin RK akan lebih jauh lagi. Ya kemarahanmu itu memang harus diluapkan. Tapi jangan sampai menjatuhkan itu dia. Jangan juga menjatuhkan diri kamu. Kamu sedang menjatuhkan dirimu, bukan menjatuhkan RK. Itu yang saya lihat. Ya. Yes, Jadi
Jadi kalau ada orang yang bilang kamu salah langkah, itu hal yang wajar. Karena kita semua lemah. Gitu. Itu Ya sih. buat RK ya kalau misalnya dia denger kan seperti yang kita kan aku nggak pernah ya Kak. Maksudnya ini yang saya lurusin ya teman-teman. Kan RK bilang sama saya mengajukan anulasi ke paroki. Padahal kan saya nggak mungkin dong Kak seberani itu dan aku pun nggak mengerti anulasi itu kayak apa. Jadi kemarin aku kan pergi ke paroki untuk klarifikasi ini. Maksudnya aku nggak mau dong difitnah ya, bener nggak? Betul. Nah, jadi aku nggak pernah mengajukan anulasi. Justru RK yang sedang mengajukan itu. Ya udah aku tunggu. Jadi bukan dari kamu. Enggak. Aku kan merasa kayak, maksudnya gini loh Kak, ini kan sesuatu yang maksudnya sesuatu yang kayak, jadi kayak nanti menggiring ya ketika dibilang, oh ternyata Rossi yang anulasi RK gitu. Padahal aku nggak melakukan apapun. Aku menunggu Oh, dia di rumah, di sini sampai detik ini. Gimana nih maksudnya? mm, Jangan kayak menimbulkan statement baru gitu loh. Gitu. Jadi aku nggak pernah mengajukan anulasi. Makanya kemarin aku klarifikasi sama Romo. Apakah benar aku mengajukan anulasi dan Romo kan menjawab tidak pernah. Karena RK kan bilang dari paroki ada yang menghubungi dia. Nah itu, aku bilang jadi biar jadi jangan fitnah Kak. Oke. Paham. Kamu pun ingin mempertahankan harga dirimu, saya tahu. Ya, kamu memang harus seperti itu. Ini yang di bawah ya. Jadi siapa yang salah? Kau yang salah, kau. Nggak ada. Kamu yang salah karena kamu ikut campur sama urusan rumah tangga orang. Itu. Ya. Kita tuh nggak usah ngurusin itu. Nih, Ini bagian nih, dia, Kak bagian Agatha, aku mau Supa. jawab ya. Katanya apapun itu buatlah suamimu itu tenang pikirannya di rumah, jangan kebanyakan nuntut. Teman-teman dengerin ya. Sebelum RK seperti sekarang ini, saya itu tidak pernah menuntut apa-apa kepada RK. Bahkan sampai di posisi tidak makan pun saya pernah dengan RK. Pernahkah saya menuntut apa-apa dengan RK? Tidak pernah. Tidak pernah. Permasalahan saya dengan RK 3 bulan belakangan ini adalah karena, ya saya nggak sebutin, yang kemarin terjadi itu. Itu. Dan saya sudah ingatkan kakak, berkali-kali, jangan. Oke. Gitu. Jadi saya nggak pernah Ya. menuntut apa-apa kepada RK, nggak pernah teman-teman. Nggak pernah aku nuntut apa-apa. Iya. Anulasi itu apa? Pembatalan pernikahan. Iya, itu kan ya, Kak ya? Batalan perkawinan. Jadi nanti kalian ini dikatakan belum menikah gitu. Iya. Dibatalkan. Pembatalan. Jadi kau perawan lagi dong? Perawan tapi Perawan terus. Maksudnya statusnya lah ini kan, bukan janda tapinya, bukan. Apa? Aku tuh juga kurang paham. kurang ngerti apa sih jadi ya janda lah Kak, tapi Anulasi. Apa tuh? nggak ngerti juga. Siapa yang ngerti nih? Romo lah yang ngerti ya. Tapi Kak, yang kayak begini aku nggak ngerti. Nah, nanti kamu pengakuan dosa, ya kan? Terus kamu harus akui semuanya biar kamu tuh plong, gitu. Nggak apa-apa. Karena gini ya teman-teman ya, Bun, satukan mereka lagi. Kalau ada orang yang keberatan nggak mau, gimana mau disatukan? Yang bisa bersatu itu hanya yang sama-sama mau. Kalau satu orang mau, satu nggak mau, gimana mau disatuin? Logika apa kamu ini semua? Betul. Aku tidak pernah menyarankan perceraian, tapi ya kalau orang udah nggak mau gimana dipaksa? Namanya kan yang namanya cinta itu kan dua hati yang disatukan. Iya, emang zaman Siti Nurbaya dipaksa-paksa dia. Enggak lah, dia berhak bahagia. RK juga berhak bahagia. Kalau RK sudah tidak memilih dia, ya dia harus lapang dada untuk melepaskannya. Iya. Nah itu, kecuali RK masih memilih dia. Dan Kak, kenapa namamu jadi Kupang? Karena Kupang itu Kupanggil cinta. Enggak, Kupang itu akan melekat di hatiku seumur hidup, Kak. Karena si RK.
jadi marah dengan orangnya masih ingat rasanya gitu lah ya. Iya, itu mah nggak akan lupa seumur hidup, Kak. Kayaknya itu sejarah paling berkesan di hidup aku dah. Iya, ya ini nanti bisa kamu ceritakan sebagai perjalanan hidup kamu ke anak-anak cucu kamu. Nggak apa-apa, ini pengalaman. Orang Ya, kalau nggak punya pengalaman nanti nggak ada yang mau diceritain dia sama anak cucunya, dia nanti bengong ya. Nggak ya. apa-apa. Ya, segala sesuatu itu nggak usah terlalu kita kejar, nggak usah terlalu kita pegang. Toh pada akhirnya kita nanti semua akan mati dan kita bersatu dengan Kristus, tidak ada perkawinan lagi kan? Tuh, tapi kita semua sudah mengasihi Kristus nanti ketika kita menyongsong Tuhan Yesus di Firdaus. Gitu. Ya gitulah Ya. Kak Agatha. Oke lah Kak Agatha, thank you ya Kak. Aku udah dikasih kesempatan lagi ke atas. Semangat terus buat Semangat Kak Agatha ya. juga. Amin. Ya, pasti Kak. Kamu Pasti. juga semangat Pasti. ya, kamu berhak bahagia. Yes. Jangan betul. lupa jalan-jalan, kamu healing kemana gitu. Ya Kak, aku Asal mau ke, masih terkendali ya. ya aku akan ke Zimbabwe Kak. Ngapain? Agak-agak aku kira kamu mau ke gym gitu loh. Ke gym itu masih bagus gitu, positif Mau- gitu. Mau ke Zimbabwe aja, aku mau jadi TKI di sana. Lu nggak ada negara tujuan yang lebih bagus gitu, harus ke Zimbabwe gitu. Kayaknya itu yang paling enak sih Kak. Zimbabwe aja biar jauh dari RK udah. Tapi ini permohonan aku ya, nggak usah lagi. Hapus-hapusin aja video-video itu ya. Nggak usah share lagi ke siapapun. Kalian juga yang di bawah ini nggak usah kepo ya. Mulailah sesuatu yang baru. Jaga juga marwah bapak dari anak-anak kamu, bukan marwah si RK suamimu ya. Itu ya, karena kan udah mau anulasi. Tapi jaga juga marwah dia, dan nanti RK juga aku nasihatkan untuk. Tapi dia selalu menjaga marwah kamu ya. Saling jaga aja. Kalian lihat itu Gading Martin sama si Gisel. Kakak yakin Betul. RK menjaga marwah aku. Kakak yakin itu kah? Harus nanti gua ngomong sama dia. Nggak boleh. Bedanya kalau bedanya aku dengan RK, aku barbar, dia main senyap. Kalau main senyap dia nanti ku lempar deh. Tenang aja Bedanya aku kau. barbar. Oke Kak Agatha, thank you ya Kak, aku turun. Semangat ya. Sampai Kak Tuhan Agatha, sampai berkati. teman-teman. Sampai. Oke teman-teman, sudah saksikan sendiri kan? Memalukan teman-teman. Memalukan memang apa yang dilakukan RK ya. Sudah dari 4 bulan yang lalu mereka membahas hal ini. Apalagi 4 bulan yang lalu RK kepergok sudah menghamili seorang wanita yang bernama Putri Ramayani. Dan istrinya yang selama ini nggak muncul di dunia medsos, harus muncul ke roomnya Herder untuk mengklarifikasi sekaligus membela suaminya, supaya suaminya tidak tertuduh, supaya kelihatan keluarga mereka akur-akur saja, bahwa Putri itu hanyalah berita bohong, hoax, hanya ingin memeras. Bayangkan, istrinya ikut terlibat penipuan ya. Rossi Raja Guguk memilih untuk ikut menipu saat itu demi keluarganya, walaupun itu sebenarnya tindakan kriminal teman-teman ya. Jadi apa yang dilakukan Rossi itu adalah tindakan yang sangat berdosa, dan sudah seharusnya dia melakukan pengakuan dosa. Sudah seharusnya dia bertobat ya. Dia ikut terlibat menyakiti seorang wanita yang jelas-jelas jadi korban suaminya. Nah ini bahaya nih, kalau di kriminal atau dihukum ya, dihukum ini bisa ikut karena jadi kaki tangan. Jadi kaki tangan, membuat keterangan palsu, menipu seluruh orang. Dia ikut menipu ya, bahwa Putri itu cuma memeras, bohong itu. Padahal Putri ternyata benaran hamil dibuat oleh RK. Dan RK ini memang ternyata tukang hamilin orang gitu. Sama kayak polikardus yang lain yang memang kerjanya tidak bertanggung jawab. Oke? Selama ini Rossi sudah minta agar dikomunikasikan dengan baik, tetapi yang namanya RK tidak berniat, karena sekali lagi ya, mungkin rasa sudah hilang gitu kan. RK sudah tidak memiliki rasa cinta, sudah basi, sudah bosan dengan Rossi gitu kan. Nah, ini kadang-kadang menjangkit pria-pria yang tiba-tiba sukses. Waktu susah bareng, waktu sukses dia merasa bahwa mending saya cari perempuan yang lain. Jadi banyak ini apologet yang terkena kasus seperti ini teman-teman. Dan bukan hanya di Kristen, kalau di Islam saya sebut kalian akan terkejut. Yang di Islam ada juga. Cuman ya kita nasihati baik-baik gitu. Banyak yang seperti itu. Dulu hidupnya susah, berasal dari keluarga susah, hidupnya susah,
begitu ada yang namanya diskusi lintas iman ini, nama dia naik, donaturnya banyak ya, mulai mendapat support gitu kan. Begitu sudah kaya, dia merasa bahwa jelek istri saya, banyak perempuan-perempuan yang mendekati saya yang jauh lebih cantik, jauh lebih mudah gitu. Tergoda teman-teman. Nah, ini kadang-kadang kelemahan orang yang memilih pasangan itu saat susah teman-teman. Jadi pasangannya itu cuma bisa untuk saat susah, begitu saat sudah mulai senang-senang dia lihat pasangan saya jelek, mending saya cari yang lebih cantik gitu. Saya cari yang lebih mudah. Tapi kemarin pasangan RK jelek gitu. Ya, walaupun secara fisik ya mungkin sama Rossi 11-12 gitu kan. Tapi mungkin ada sisi yang menurut RK itu luar biasa. Mungkin dia pendengar yang baik, dia wanita yang lembut menurut RK, kebalikan dari Rossi yang dianggap terlalu kasar gitu kan. Ini banyak faktor teman-teman, banyak faktor. Tapi sekali lagi, ya, itu terjadi kenapa? Karena RK sudah mulai bertingkah. Kenapa dia bisa bertingkah? Karena ada uang. Kenapa dia bisa ada uang? Ya karena donasi yang diberikan oleh donatur. Jadi dia sampai cerai ini, kalau sampai nanti cerai ya, anulir pernikahan, ini salah satu biang keroknya ya kalian, oten-oten yang mendukung dia, oten-oten yang berdonasi kepada dia. Banyak yang seperti itu. Jadi kekayaan teman-teman itu bukan merubah orang. Ya sekali lagi ya, uang itu bukan merubah orang, tapi uang itu menunjukkan siapa orang tersebut sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang, sejak kaya dia berubah, sejak sukses dia berubah. No. Ya, saya nggak pernah setuju dengan pernyataan itu. Yang benar, kekayaan itu menampakkan wujud asli seseorang. Menampakkan kelakuan aslinya seperti apa. Jadi balik lagi, didikan itu memang penting sekali teman-teman ya. Didikan orang tua, lingkungan, itu akan sangat berpengaruh. RK dididik di lingkungan yang memang kerjanya mabuk-mabuk, tukang main perempuan, ya maka jadi ya seperti itu gitu. Ya saya pernah dengar dia bilang lingkungan dia tuh hancur sekali, ya sama kayak lingkungannya Robert Lele gitu. Lingkungannya Robert Lele tukang main perempuan juga semua gitu. Di sana mereka kebiasaan kan minum cap tikus, ya, minum minuman keras, nanti mabuk-mabuk, udah selesai mabuk main sana main sini, kumpul kebo. Ya bahkan bisa party seks gitu kan menurut keterangan mereka sendiri. Nah, kenapa itu? Karena agamanya itu. Agamanya teman-teman. Hanya Islam satu-satunya yang bisa membentengi. Sama seperti yang dibilang Melato kan. Kita harus bersyukur ada Islam teman-teman. Coba bayangkan kalau nggak ada Islam hancur nih moral Indonesia. Coba lihat, mereka tuh kalau mau kumpul kebo kan dibiarkan gitu. Tapi kalau di Islam kan nggak bisa. Ya, misalnya dia hidup di lingkungan Islam ya. Agamanya non Muslim. Tapi karena dia tinggal di lingkungan Muslim, maka dia nggak bisa suka-suka. Begitu ada warga Muslim yang lihat, ini aneh-aneh nih, laporin ke Pak RT, laporin ke kepala dusun, laporin ke warga yang lain, dirajia dia kan, dirajia, jadi nggak bisa suka-suka. Tapi coba itu semua oten ya, lingkungan oten, mayoritas oten, hancur teman-teman, hancur. Kita ada dengar ya bagaimana wilayah-wilayah mayoritas oten, itu anak mudanya rusaknya serusak-rusaknya. Manado tuh salah satu teman-teman. Angka ya aborsi anak-anak itu tinggi sekali, dikit-dikit hamil ya. Karena apa? Pergaulan bebas terus itu. Kenapa seperti itu? Agamanya tidak bisa menjadi benteng. Agamanya tidak bisa membuat dia takut untuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Beda dengan Islam, kita sadar bahwa kita diawasi oleh Allah. Mau kita dimanapun kita diawasi, sehingga kita takut untuk berbuat jahat ya. Takut. Kalau mereka enggak. Mereka merasa dosa mereka sudah ditebus. Karena dosa sudah ditebus, ya mereka berpikir bisa hidup suka-suka. Nah, inilah kelemahan kalau dosa ditebus teman-teman. Kalau ada ajaran yang dosanya sudah ditebus, orangnya sudah auto surga, maka mereka akan hidup suka-suka. Berkali-kali saya sudah ulangkan. Ya. Orang yang merasa saya udah pasti naik kelas, pasti malas belajar. Karena dia merasa udah pasti. Udah dapat garansi. Garansi dari siapa? Orang yang dia anggap punya otoritas. Bagi Kristen mereka menganggap bahwa otoritas ya, yang percaya Yesus masuk surga kan dari Tuhan langsung, dari Bapaknya Yesus gitu kan, nggak bisa direvisi tuh. Kalau dari Yesus mungkin bisa direvisi. Kalau pernyataan Yesus mungkin bisa ya bertentangan nanti dengan pernyataan Bapa, Yesus yang kalah ya, sama kayak Yesus bilang, keinginanmu yang terjadi bukan keinginanku. Artinya apa? Ini dilematis teman-teman. Tapi ya sudahlah, kita nggak akan masuk terlalu jauh di situ, tapi kita akan bahas tentang Rossi Raja Guguk yang curhat ya. Jadi apa dibilang, kalau udah nggak cinta mau gimana lagi ya. Saya setuju, daripada hidup sampai tua bersama
tapi sudah pantat-pantatan, sudah ngomong nggak ada gitu, nggak ada komunikasi, untuk apa? Hanya untuk status. Hanya untuk status untuk apa teman-teman? Kamu berhak bahagia, Rossi berhak bahagia. Raihlah kebahagiaanmu itu. Jangan kamu pertahankan hal yang tidak baik, yang hanya menyakiti hatimu. Memang butuh proses, butuh waktu ya. Nggak gampang setelah pisah seperti itu untuk bisa move on. Tapi mau nggak mau. Mau nggak mau. Bahkan Agatha bilang apa? Laki-laki di luar sana banyak kok. Agatha juga dulu merasa gitu kan. Nggak butuh laki-laki seperti yang dibilang sama Rossi gitu. Nggak butuh laki-laki. Ya awal-awal, tapi laki di luar sana banyak, dan kamu akan sampai di mana satu titik kamu butuh orang lain untuk bersandar. Agatha sudah rasakan itu. Kenapa dia sampai memilih Brondong itu? Karena dia merasa Brondong tersebut nyaman untuk bersandar. Mungkin secara uang Brondongnya nggak punya apa-apa, tapi dia nggak butuh. Agatha kan bisa nyari duit. Agatha kan banyak disukai oleh donatur. Kalau cuma nyari duit untuk menghidupi seorang tanda kutip Brondong ya, Brondong bagi Agatha kan Brondong gitu, usianya lebih tua soalnya. Gampang kok bagi Agatha, gampang karena donasinya kencang ya. Nah, terus jangan live ke publik ya, sudah disampaikan, dan Rossi setuju untuk tidak live lagi gitu kan. Yang kemarin dia live itu gara-gara ingin mengklarifikasi pernyataan atau fitnah Agatha ya. Jadi kemarin dia sempat live ya, hanya sekedar karena RK fitnah dia, mengatakan bahwa Rossi melakukan anulisasi ke gereja ya. Anulasi itu artinya dia yang mohon cerai ya, dia yang pingin cerai gitu. Nah, Rossi jelaskan bahwa dia tidak pingin cerai, yang pingin cerai adalah kubu RK. Memang secara langsung tidak ya, RK nggak bilang saya pingin cerai gitu, enggak. Tapi dengan kelakuanmu orang nangkap bahwa kamu memang pingin cerai, karena kamu tidak ada keinginan untuk kembali bersatu, tidak ada keinginan untuk bisa mendamaikan, meredakan situasi tersebut. Malah kamu ikut panas-panasin ya, kamu ikut membuat rancu semua kondisi yang sudah ada ini ya. Bahkan Rossi bilang apa? Dulu saya nggak pernah nuntut apa-apa, bahkan makan pun saya nggak pernah. Masa pernah di kondisi nggak makan? Waktu ngerintis pernah di kondisi benar-benar di bawah, dan dia oke-oke saja. Betul, kamu itu teman yang baik untuk dari nol. Jadi bagi RK, Rossi ini adalah teman yang baik untuk dari nol ya. Tapi kalau sudah di atas, mohon maaf, ganti gitu kan. Jadi kamu tuh untuk ngerintis, sama kayak misalnya kamu ngerintis usaha nih teman-teman. Untuk ngerintis usaha kita butuh alat, butuh kios gitu kan. Nah, tapi begitu udah kaya raya, dia ganti alatnya yang lebih bagus, lebih besar, lebih keren gitu. Nah, ini yang terjadi ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, karena ngantuk sebenarnya ya, ngantuk dan masih kecapean, dan saya agak kurang semangat karena teman-teman nggak beli ini ya. Padahal saya sudah tulis. Saya tidak menghimbau dan tidak mengajak. Saya memaksa teman-teman untuk beli madu dan kopi. Tapi sudah ditulis seperti itu, tetap saja tidak beli, ya sudahlah ya. Saya nggak tahu apakah kita masih akan konten di sini atau tidak, atau kita akan beralih ke debat. Ya, karena sekali lagi ya, kalau nggak ada yang beli madu dan kopi, kita susah untuk survive teman-teman. Kita butuh bayar internet, kita butuh bayar listrik gitu. Dan kita nggak bisa dapatkan itu di YouTube ini. Nggak dapat teman-teman. Sekali lagi saya bilang, nggak cukup, nggak dapat. Channel saya itu babak belur semua. Tapi tetap saya jalankan dengan tujuan ya lillahi ta'ala gitu. Kita mencari ridho Allah. Tapi sekali lagi begitu ridho ini lagi jatuh-jatuh, ya kita harus utamakan keluarga dulu. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.